Maaf, maaf, maaf. Hei, Antre. Cari masalah. Kok kamu ada di mana-mana? Namamu itu? Budi. Betul, betul, betul. Nama saya Agus. Ingat baik-baik. Saya harus ingat. Siapa tahu ketemu lagi. Kamu tunggu aja. Saya pasti tunggu kamu. Antre dulu. Saya sudah lewat. Kenapa kamu dorong saya? Saya dorong kamu. Kenapa? Kamu lagi apa ini? Saya malah pukul kamu. Kalian berdua lagi apa? Apa? Kelebihan makan. Ini situasi apa? Lapor. Pemeriksaan kesehatan prajurit baru. Selamat datang menjadi tentara. Punya karakter. Keren. Tidak apa-apa. Nanti kamu jadi bersih. Lakukan apa yang harus dilakukan. Apa aku kotor? Komandan, apa yang istimewa dari mereka ini? Minta tolong titipan. Batalion operasi khusus kalian kan tidak merekrut prajurit baru langsung. Taruh mereka di satu kesatuan saja. Kesatuan mana? Resimen Tinju Besi, Grup Angkatan Darat ke-81. Hormat! Hormat selesai. Mas Joko. Ternyata kamu. Terima kasih. Makasih, makasih, makasih. Akhirnya ketemu yang kenal. Naik mobil. Gak nyangka kan? Kalau iya gimana? Budi, kamu hancurkan lapak saya. Merusak HP saya. Kamu harus ganti. Agus. Itu demi menyelamatkan nyawa rakyat. Kalau berani minta aja sama polisi. Kamu tunggu aja. Jangan kasih saya kesempatan. Nanti saya habisi kamu. Agus. Sekarang kita seperjuangan. Jangan keterlaluan. Siapa seperjuangan sama kamu?
Sudahlah, kita semua nanti kan jadi seperjuangan. Makan dari panci yang sama. Tutup mulut kamu. Aku cuman... Mas Joko, kita nggak usah turun ke level orang kayak gitu. Takut? Masih panjang hari ke depan. Kamu kenal dia? Kenal. Saya hancurkan lapaknya. Jongkok! Jongkok! Halo semuanya, nama saya Sutrisno. Saya instruktur politik kompi prajurit baru kalian. Senang berkenalan dengan kalian semua. Tahu kenapa kalian disuruh jongkok? Karena kalau kalian berdiri, akan merusak pemandangan. Meskipun kalian pakai seragam, tapi masih belum punya jiwa prajurit. Saya tega melihat orang pakai seragam, tapi tidak ada jiwa prajurit berdiri di depan saya. Jadi kalian semua harus jongkok. Tempat yang kalian datangi, namanya Resimen Tinju Besi. Kenapa namanya Resimen Tinju Besi? Karena kesatuan ini, di dalam perang, ditempa menjadi tinju besi. Kalian datang ke sini, jangan bicara soal masa damai. Prajurit, hanya ada perang, atau bersiap perang. Kalian datang ke sini, adalah untuk bersiap perang. Resimen Tinju Besi. Tingkatkan kewaspadaan, bersiap berperang. Kehormatan Resimen Tinju Besi dibangun dengan darah para syuhada. Pertama, kita tidak boleh menodainya. Ingat, Ingat! sepertinya kalian masih agak canggung. Tidak apa-apa. Kalian akan segera terbiasa di sini. Eko, Hadir. urusan selanjutnya saya serahkan padamu. Siap. Siap menyelesaikan tugas. Berdiri dengan kaki terbuka. Hormat. Kalian sekarang bukan lagi orang Shandong, bukan dari Henan, bukan dari Hebei, bukan dari Shanxi, Hubei, Hunan. Kalian sekarang adalah manusia prajurit. Manusia prajurit kuning. Warna loreng. Pertama-tama prajurit, kedua manusia. Ngerti. Saya Sersan Mayor kelas 2 Resimen Tinju Besi. Saya komandan regu kalian. Juga komandan regu mereka. Karena saya tegas dan kejam. Mereka semua panggil saya Komandan Eko. Tapi, kalian hanya boleh panggil saya komandan. Saya akan melatih kalian 3 bulan. 24 jam sehari. Ngerti? Kami ngerti. Kok pada kemayu? Apa kalian kurang makan? Siap, Komandan.
Sebelum kalian meninggalkan kompi prajurit baru, saya akan menjadi mimpi buruk kalian. Kalian akan menjadi senjata, menjadi prajurit, menjadi pembela tanah air. Tapi, sebelum ini, kalian hanyalah sekelompok rakyat sipil yang pakai seragam, sekelompok orang asing. Ciri saya adalah tegas dan keras. Saya tahu, kalian tidak akan suka saya. Tapi, semakin kalian membenci saya, semakin banyak yang kalian pelajari, akan lebih banyak. Meskipun saya tegas, tapi tetap adil. Kalian semua sama sebagai prajurit baru. Saya tidak peduli ayah kalian pejabat tinggi atau petani. Kalian dari desa atau kota. Di sini sama saya. Semua sama rata. Tugas saya adalah menyingkirkan pengecut. Para pengecut. Anak raja yang gak tahan susah. Karena dia tidak akan bisa menjadi anggota resimen tinju besi yang saya cintai. Ngerti? Siap, Komandan. Saya tidak dengar. Siap, Komandan. Pertama, siapa namamu? Lapor. Nama saya Budi Cahaya Pagi. Kenapa namamu Budi? Karena ayah saya yang memberi nama Komandan. Sekarang namamu siapa? Nama saya prajurit baru. Jawaban benar. Kamu pikir saya akan memujimu? Salah. Karena kamu salah jawab pertama kali. Jadi saya tidak akan memujimu. Tolong ingat. Pertama, kamu adalah manusia prajurit. Kamu prajurit baru. Ngerti? Ingat, Komandan. Lembek! Siapa yang bicara? Siapa si tolol di kompi prajurit baru ini? Yang bakal membunuh semua orang? Yang nggak perhatian sama hal kecil. Dalam urusan besar bakal kehilangan kepala. Kalau ini di medan perang, bakal membunuh seluruh kompi. Semuanya mati. Siapa yang bicara sebenarnya? Siapa yang bicara? Lapor! Saya yang bilang. Kenapa kamu bicara? Maaf, Komandan. Di medan perang, tidak akan ada kesempatan minta maaf. 100 push-up. Mulai sekarang. Siap! Lapor! Bilang. Bukan dia yang bilang, saya yang bilang, Komandan. Terus kenapa tadi nggak ngaku? Prajurit baru, saya... Kamu laki-laki sejati? Lapor! Saya laki-laki sejati. Lihat, dia sedang dihukum menggantikanmu. 100 push-up. Bangun! Kenapa kamu maju? Lapor! Kata ibu saya, rugi itu berkah. Kamu mau jadi komandan regu? Saya tidak mau. Kayaknya kamu memang mau. Lapor sungguh saya tidak mau. Lapor. Bilang. Dia hanya menerima hukuman untuk orang lain. Itu sifat terpuji. Apa? Sifat terpuji? Lapor. Lagi pula bukan salahnya. Dia hanya menanggung kesalahan orang lain. Itu sifat terpuji, Komandan. Yang namanya sifat terpuji ini bisa membunuh orang. Tolong ingat. Di militer, 1 ya 1, 2 ya 2. Dilarang maju menggantikan orang lain. Kalian begini, mau bikin geng? Bukan, Komandan. Kayaknya begitu. Bukan, Komandan. Ya begitu. 100 push-up. Mulai sekarang. Siap, Komandan. Tolong kalian ingat, di resimen tinju besi, yang paling penting adalah 2 kata. Disiplin. Tanpa disiplin baja, tidak akan ada militer baja. Tidak akan ada resimen tinju besi. Kalian semua ingat? Siap, Komandan. Satu, dua, tiga, 4. Kalian ini apa? Hama. Kalian ini apa? Hama. Kalian ini apa? Hama. Kalian ini apa? Hama.
Kehidupan militer mereka pun dimulai seperti ini. Seperti yang dibayangkan. Ada komandan yang tegas, disiplin baja, latihan yang berat. Berbeda dengan yang dibayangkan. Para komandan gak punya senyuman, terlalu keras. Bagi para anak tunggal kelahiran 90-an ini, dari anak raja ke prajurit baru, ini ujian besar. Bercepat. Cepat. Cepat. Ngapain lama banget? Cepat. Ini saya nggak bisa. Ini terlalu tinggi. Yang ini cepat. Turun! Turun! Kerjakan cepat. Cepat. Lama banget, cepat. Cepat, isi penuh semuanya. Kamu gila. Orang lain bisa lari 5 kilo perlengkapan ringan. Suruh kita isi batu sebesar itu? Dia mau kita sekarang bawa lebih berat, supaya nanti lari lebih cepat. Kamu ada di mana-mana. Kamu saja yang tahu. Memang aku tahu. Kalian berdua jangan bertengkar. Kita semua saudara sengsara. Atau, Budi, kamu bisa bantuin dia kurangi sedikit. Kamu diam. Lari yang benar. Jangan jadi yang terakhir. Jangan bikin aku terhambat. Semua periksa tas ransel kalian. Jangan curangi beratnya. Aturan pertama bertahan hidup infanteri. Saat latihan, semakin banyak barang yang kamu bawa di medan perang, akan semakin cepat kamu lari. Kalau saat latihan, kamu bawa lebih sedikit barang di medan perang, gak akan bisa lari. Bisa bikin mati. Peluru tidak punya mata. Maka, tolong kalian semua buka mata. Benarkan kataku. Kumpul. Cepat. Luruskan depan belakang. Lurus ke kanan. Hadap depan, hadap depan. Sasaran. Bukit itu. Berangkat. Cepat, cepat, cepat. Cepat. Serbu.
Kalian berdua sudah cukup lihat? Sejak hari pertama masuk tentara, sudah saling bersaing. Sama-sama mau nomor 1. Saya bilang sama kalian, satu orang kuat, bukan kekuatan. Sekuat apapun tetaplah domba. Seluruh kompi kuat, itulah kekuatan. Bersatu, kawanan serigala. Kalian berdua kan suka bersaing? Saya akan taruh yang terakhir. Kuserahkan pada kalian berdua. Kalau prestasinya nggak naik, kalian berdua sama-sama bertanggung jawab. Prestasi kalian bertiga, pakai nilai rata-rata, kata instruktur politik. Mereka berdua lagi apa? Lagi bersaing. Dia berkedip nggak? Nggak. Sekitar 7-8 menit. 2 bibit penembak jitu. Gagal! Agus, Maaf. Saya orang gagal. Saya menyusahkan kalian. Maaf. kita ini saudara. Masa kerjaan lain nggak ada? Kok malah jadi tentara? Kamu itu bahannya? Agus cukup. Kenapa? Ada yang salah? Lu ngomongin berguna, prestasi bisa naik. Gagal besar! Masih nangis. Maaf. Saya pergi. Tangan instruktur politik, sebenarnya mereka berdua. Seharusnya ditempatkan di kompi penembak jitu 4 nggak masalah. Tapi dengan cara ini, akan menurunkan prestasi mereka berdua. Nggak akan. Kamu tahu, resimen kita dapat orang pengecut begini? Siapa yang sejak lahir jadi prajurit hebat? Kasih dia waktu nggak ada masalah. Cuman agak gemukan. Siap. Gimana rasanya? Akhirnya lihat yang gede kan? Keren nggak? Keren. Keren nggak? Keren. Baik. Semua jangan takut. Di medan perang, tidak ada yang bisa hindari kontak dekat dengan yang gede ini. Ini hanya latihan keberanian paling dasar. Eko, Hadir. kasih mereka contoh. Siap. Gak usah kayak saya. Cukup tengkurap. Siapa pertama? Lapor. Silakan. Hati-hati banget. Instruktur politik. Gak apa-apa. Seharusnya nggak masalah.
Bagus. Ayo Mas Joko, nggak apa-apa. Cuma suaranya agak keras. Semangat. Mas Joko, nggak apa-apa. Sudahlah. Ngapain sih? Komandan resimen. Saya bikin masalah. Saya minta dihukum. Saya nggak paham. Seorang doktoran Universitas Pertahanan Nasional dan juga pernah kuliah di luar negeri, unggul dalam militer dan politik. Ia adalah panji di wilayah militer. Lalu kenapa dia melakukan itu? Mau bikin variasi dalam kerja politik? Meskipun begitu, masih banyak cara lain. Nggak perlu ambil risiko sebesar ini, kan? Lapor. Komandan resimen. Saya tidak sedang main-main. Saya sedang mengeksplorasi integrasi pendidikan politik dan latihan militer. Pendekatan baru yang menggabungkan keduanya. Bukan berarti ngajar politik di lapangan latihan. Saya butuh kamu ngajari. Ya? Lapor. Saya salah. Salahnya di mana? Bukannya kamu yang bilang saya salah. Kalau saya bilang kamu salah, ya kamu salah. Apa kamu tipe orang yang kalau dibilang salah, langsung merasa salah? Aku nggak kenal kamu. Sejak kamu prajurit baru, sampai di akademi militer, sampai belajar di luar negeri dan kembali ke resimen tinju besi, apa yang nggak aku tahu? Apa itu keamanan? Keamanan adalah kuk besi. Saya kencangkan, saya eratkan. Sehebat apapun kerjamu, kalau ada masalah keamanan, semuanya batal. Masalah seringan ini kamu nggak paham. Lapor, saya mengerti. Kalau paham, kenapa masih begini? Demi masa depan Angkatan Darat Tiongkok. Apa? Demi masa depan tentara Cina. Saya butuh latihan seperti ini. Suaramu lebih keras dari saya. Baiklah. Coba kamu bilang, kok perlu? Di militer asing nggak cuma pasukan khusus, tapi juga pasukan reguler. Juga melakukan latihan keberanian yang serupa. Kita sering bilang orang lain, pasukan anak bangsawan. Prajurit anak bangsawan. Prajurit baru kita kelahiran 90-an. Apa ia kalah sama pasukan anak bangsawan? Menurut saya, dalam perang di masa depan, untuk mengalahkan musuh, di lapangan latihan, kita harus berlatih lebih keras, lebih ganas, lebih kejam. Harus menumbuhkan pada prajurit keberanian luar biasa dan kemauan yang kuat. Hanya dengan begitu, kita bisa mengalahkan mereka. Kenapa? Karena secara teknis, kita dalam posisi lemah. Teknologi kita tidak canggih. Perlengkapan kita lemah. Bagaimana? Kita harus andalkan prajurit. Kita harus buat prajurit baru kita, penuh dengan keberanian luar biasa dan kemauan yang luar biasa. Hanya dengan begitu kita bisa mengalahkan mereka. Lapor. Saya selesai. Kamu bilang bagus. Apa kamu pernah berpikir realitas akan memberimu banyak ruang? Realitas bisa diubah sedikit demi sedikit.
Komandan, menurut saya, bahwa pendidikan politik dan latihan militer bukan satu di ruang kelas dan satu di lapangan olahraga. Bisa benar-benar digabungkan. Tak terpisahkan. Saling melengkapi. Apa menurutmu pemikiranku terlalu maju? Saya malah merasa ini mewarisi tradisi. Coba pikirkan masa perang. Para pahlawan revolusioner kita, para perwira politik tua, ada apa kondisi? Ada apa kondisinya buat ngajar politik di dalam kelas? Benar kan? Dengan api perang di mana-mana. Lapor. Saya selesai. Omongan bagus. Kata, saya jadi ikut bergelora mendengarnya. Tapi saya nggak bisa biarkan kamu bawa saya ke dalam selokan. Jadi saya putuskan, memberi kamu hukuman. Bisa menerima nggak? Lapor. Saya bisa menerima. Ah, sudahlah. Menerima apa? Aku bilang ya, saya memberi kamu hukuman. Karena saya merasa, memikul hukuman bikin stres sekaligus motivasi. Stres itu, bahwa saya tidak mau kamu main-main dengan keselamatan prajurit. Motivasi itu, bahwa saya berharap, bahwa kamu menumbuhkan keberanian mereka. Latih dan keluarkan. Siap. Saya akan jadikan hukuman sebagai motivasi. Oke? Kalau begitu saya pergi. Tunggu. Ada satu tugas lagi. Nanti malam, datang ke rumahku. Ipar perempuanmu akan masakin beberapa masakan enak. Siap. Siap menyelesaikan tugas. Sekalian, iparmu mau kenalin kamu sama seorang cewek. Bukan. Nggak perlu. Di usiamu sekarang, Bukan karena saya ada banyak urusan di kompi prajurit baru. masalah pribadimu. Saya pergi dulu, Komandan. Kerja begini, itu mungkin bikin salah. Kalau salah, maka harus dihukum. Wajib. Saya pengecut. Saya nggak berguna. Saya takut, saya benar-benar pengecut. Saya rasa... Kamera Joko. Saya sangat mau wawancarai kamu. Kamu sendiri bilang kamu pengecut. Lalu kenapa kamu masuk tentara? Saya mau jadi prajurit yang baik, tapi... Saya benar-benar nggak bisa ngelawan tank itu. Nggak ada yang suruh kamu lawan tank. Saya juga nggak lari cepat. Benar. Gara-gara kesel kamu lari lambat. Gak apa-apa kamu sendiri lambat, tapi kamu bikin aku ikut. Hanya kamu yang mau prestasi, aku nggak mau. Yang bikin saya bingung, ada apa sih di dalam kepalamu? Apa itu semur campur-campur? Yang ada di kepalaku adalah semur campur-campur. Sekarang kepalaku cenat-cenut. Kamu sendiri sudah akui sebagai semur campur-campur. Jangan nangis. Masih di sini ngapain? Jangan bikin malu di sini. Kamu juga jangan bicara. Kamu ini kenapa bicaranya nggak ada habisnya? Saya kan juga bareng. Prestasi seluruh kompi punyamu seorang? Dia sudah berusaha keras. Kamu masih mau apa? Tapi dia sendiri ngaku sebagai semur campur-campur. Apa urusannya sama saya? Bisa ngomong gitu? Siapa yang nggak punya harga diri? Terus, dia pengecut. Memang saya bilang begitu. Dengar ya, Agus. Budi, jangan. Ada apa denganmu? Kamu pengecut. Mau adu gitu ya? Kalau mau adu, lepas seragam. Ayo. Kalian berdua jangan bertengkar. Saya yang salah, oke? Saya pengecut. Ini urusan saya nggak berguna. Bangun, bangun, bangun. Saya yang salah. Sudahlah. Saya sungguh ingin jadi tentara. Di desa saya. Yang paling sukses semuanya jadi tentara. Saya sehari-hari bungkuk membajak sawah. Saya bahkan tidak berani bermimpi. Pakai seragam hijau. Menggendong senapan serbu. Bela negara dan berjaga. Saya sungguh tidak berani membayangkan. Setelah lulus SMP, saya pergi merantau. Saya punya adik perempuan di rumah. Lebih muda 2 tahun. Belajarnya lebih bagus dari saya. Keluarga saya tidak mampu biayai 2 anak sekolah.
Maka saya pergi merantau. Saya pernah kerja macam-macam, tukang batu, tukang listrik. Saya juga pernah kerja di restoran jadi kuli. Jadi pelayan, menyiapkan bahan masakan. Dan akhirnya saya mendapat sertifikat koki tingkat 3. Benar kan? Adik perempuan saya sekarang sudah kuliah. Dia sudah punya pinjaman pendidikan. Jadi saya nggak perlu kumpulin uang buat dia lagi. Tapi tiba-tiba saya merasa bahwa hidup ini tiba-tiba kehilangan arah. Seperti melepas beban besar. Gak ada kerjaan lagi. Saat itu ada orang yang bertanya, "Kamu mau jadi tentara?" Saya bilang, "Mau." Saya bermimpi jadi tentara. Yang paling sukses di desa saya. Semuanya jadi tentara. Kami yang tidak begitu sukses. Mau jadi apa kalau nggak jadi tentara? Benar kan? Kalau saya jadi tentara 2 tahun, bawa senjata 2 tahun, makan jatah tentara 2 tahun, nanti saya pulang, saya bisa bilang ke cucu saya, "Kakekmu dulu jadi tentara dan berjaga." Setidaknya punya kenang-kenangan, kan? Oh iya. Dan sekarang saya juga bisa temui Dewi. Lamar dia, kan? Dewi! Itu pacar saya. Satu desa. Ini fotonya. Satu desa. Kamu tanya saya. Kalian tanya saya kenapa saya mau jadi tentara? Kalau dipandang dari sisi kecil, kalau saya jadi tentara 2 tahun, saya bisa pulang jadi ketua desa. Kalau dipandang dari sisi besar, itu demi negara. Saya tahu. Saya tidak sebagus kalian berdua. Tapi, kalau betul-betul perang, saya tidak akan takut. Saya benar-benar nggak akan takut. Tapi, saya benar-benar nggak bisa lawan tank itu. Nggak ada yang suruh kamu lawan tank. Nggak boleh lawan tank. Sudahlah. Ah! Maaf. Ya, saya yang salah. Saya yang salah. Saya menghambat kamu. Saya minta maaf. Sudahlah, bukan. Saya pikir kamu ngomong satu hal yang sangat bagus. Kamu bilang, kalau kita berdua nggak jadi tentara, kira-kira bisa apa? Kita sama-sama orang tersesat. Iya. Kita semua bersaudara. Iya, semuanya saudara. Jangan. Saya dan kamu bersaudara. Kamu dan dia bersaudara. Saya dan kamu bukan saudara. Aduh, kawan Agus. Bisa sedikit jantan nggak? Kawan Budi. Saya memang begini. Kalian berdua kenapa kok bersaing lagi? Agus, kamu gimana ceritanya masuk tentara? Saya dibohongi orang kali. Panjang cerita. Kalau kamu, Budi? Nanti saja. Kalian berdua ini kenapa sih? Ketemu langsung beradu kepala. Bukan, Agus. Agus, itu kentang. Bukan begitu mengupasnya. Begitu isinya habis semua. Bukan, ini juga nggak bisa. Pakai yang ini. Lihat ya. Ilmu bela diri aliran mana ini? Bisa juga kamu, Joko. Aku bilang ya, kadang-kadang sendok ini lebih enak dipakai daripada pisau. Lihat. Maka, tapi aku masih nggak bisa lawan tank. Kamu bakal bisa lawan tank. Lawan dulu yang ini. Maka saya bisa lawan tank. Kepalaku. Saya bisa lawan tank. Saya bisa lawan tank. Saya bisa lawan tank.
102. 103. Semangat. Semangat. 104. 105. Baik, semangat. 106. 107. Semangat. Semangat. 108. Kalian berdua mau jadi juara dunia? Lapor tidak. Mau rusak palang sejajar saya? Lapor tidak. Berapa banyak yang mereka lakukan? 108. Turun semua. Gerakan otot-otot. Ya, Kelompok berikutnya. Ya. Siapa yang lain? Lapor. Saya. Joko. Apa kau tidak dengar aku berteriak lama? Naik. Ya. Turun. Semangat, semangat. Turun. Semangat. Turun. Semangat. Joko! Apa kau tidak bisa melakukan satu pun? Budi dan Agus. Hadir. Aku serahkan mereka berdua padamu. Kalian harus mencapai target dalam 3 hari. Lanjutkan. pelan-pelan, pelan-pelan. Turun, turun, turun. Semangat. Semangat. Angkat 1. Angkat 1. Angkat 1. Itu 1 kan? Bagus! Ayo, satu lagi, satu lagi. Sutrisno, kalau begini terus, nilai Budi dan Agus akan tidak lulus. 1 Joko, menghancurkan 2 prajurit terbaik. Menurutmu kalau pela perang bisa menang hanya dengan beberapa prajurit jagoan? Lapor, tidak. Benar. Tapi pernahkah kau pikir, kecuali kasus tertentu, seperti Budi, Agus, kebanyakan prajurit lainnya, bukan yang terbaik di antara anak muda, yang benar-benar unggul di antara generasi 90-an, banyak yang masuk perguruan tinggi. Artinya, yang datang untuk mendaftar, banyak adalah pecundang masa lalu. Pecundang. Ya, tidak ada jalan. Ini fenomena umum. Di seluruh angkatan bersenjata dunia, ada situasi seperti ini. Tapi tidak apa-apa. Pela kita sendiri adalah universitas. Itu kau yang bilang padaku. Sutrisno, Kita harus cari cara agar mereka, anak muda yang pernah gagal, meraih kesuksesan. Buat mereka merasakan kebahagiaan sukses. Mengalahkan diri sendiri. Membangun kepercayaan. Artinya, satu orang kuat belum tentu benar-benar kuat. Sehebat apapun tetap seekor domba. Seluruh kompi kuat. Itu baru benar-benar kuat. Sutrisno, sekarang aku benar-benar kagum padamu. Yang tua jangan ejek anak muda. Joko. Injak ini, injak ini. Tarik ini, tarik ini. Pegang. Tangan, tangan, tangan. Ayo. Jangan licin tangannya.
Ayo, lepaskan. Kamu harus diet. Ayo pergi. Semangat Joko. Joko, apa yang kau lakukan? Aku mau prajurit, bukan koki. Bukan koki. Cepat. 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 Semangat Joko, Joko. Lebih cepat. Semangat. Nilai kalian bertiga dihitung sebagai 1. Cepat. Semangat Joko. Joko, apa kau tak bisa gerakan sederhana ini? Kau mau mati? Kalau di medan perang, kau akan mati pertama. Joko. Joko. Joko, ada apa? Budi. Maafkan aku. Aku memberatkanmu. Omong kosong. Kita bersaudara. Kau pasti bisa lari cepat. Tapi perlahan, bukan sehari dua. Jangan terburu-buru. Kalian berdua pacaran? Tidak tidur larut malam. Nanti ku panggil Eko untuk menghajar kalian. Agus. Maafkan aku. Astaga. Apa kau berhutang padaku? Tolong jangan bilang maaf lagi. Tolong ya. Tolong ya. Tapi aku yang memberatkan nilai kalian berdua. Nilai. Terima nasib. Lebih baik aku minta keluar. Omong kosong. Kau lupa. Memakai seragam hijau. Mengangkat senapan serbu. Belajar negara dan bertugas jaga. Kau tidak panggil Dewi, tapi nanti panggil Eko. Dan Eko akan datang. Cepat tidur. Aku kasih tahu caranya. Bangun pagi besok dan lari. Setiap hari begini pasti. Pergi. Jangan dengarkan dia. Latihan. Harus ilmiah. Latihan adalah pengeluaran. Pemulihan adalah peningkatan. Kau harus cari cara. Mengeluarkan penumpukan asam laktat di tubuh. Asam apa? Asam sitrat. Asam laktat seperti yang ada di yogurt. Kenapa kau selalu ada? Aku bilang penumpukan asam laktat. Ayo turun. Orang ini, kalau latihan berat berulang-ulang, akan menghasilkan asam yang tertinggal di otot. Kita perlu sauna, peregangan, pijat, untuk mengeluarkan asam itu. Lalu nutrisi cukup, tidur yang baik. Perlahan-lahan, otot tubuhmu akan pulih lebih baik. Mengerti? Joko. Bakteri asam laktat. Lihat dia tidur nyenyak. Sia-sia. Lanjutkan. Semangat. Joko. Kamu hebat. Aku nomor 2. Bangun!
Kenapa kau tidur di ranjang Joko? Gimana Joko? Tidak ada. Aduh, aduh, aduh. Sejak itu, setiap hari Joko bangun 1 jam lebih awal dari prajurit lain. 1 jam lebih awal. Ayo saudara-saudara. Dan sejak itu tidak ada yang mengejeknya. Seorang prajurit baru fisiknya kurang adalah hal yang wajar. Asalkan dia benar-benar berusaha, tak akan ada yang mengejek. Karena dia perlahan mengalahkan dirinya sendiri. Dan hari-hari berlalu begitu saja. Kehidupan barak seperti ini, penuh dengan kegembiraan tak terbatas. Tanpa terasa, hubungan mereka berubah. Mungkin inilah makna teman seperjuangan. Pintu! Dengar kataku. Budi. Budi! Penyakit sapi gila. Ayo! Latihan tidak sia-sia. Budi Agus, terima kasih. Terima kasih. Kau sapi gila. Ayo! Joko, Dewi menunggumu di rumah. Aku bisa lawan tank. Ayo! 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 Joko, jangan tanknya lewat. Ya Joko, kau sudah berhasil. Kalian berdua menginjak tanganku. Sakit sekali. Sakit sekali. Tapi tanknya sudah lewat. Tapi tetap sakit.
Ayo, ayo. Pelan-pelan sedikit. Memakai seragam hijau. Angkat senapan serbu. Belajar negara dan bertugas. Joko, Dewi menunggumu. Joko, hadir. ini kesempatan terakhirmu. Ada keyakinan? Ya, Ambil posisi. ya. Ayo. Joko, Jangan bergerak dulu. Pelan-pelan. Semua jangan bergerak. pelan-pelan Joko. Pelan-pelan, pegang-pegang. Ayo, ayo Joko. Joko, kau baik-baik saja, Joko. Joko. Katakan pada instruktur, di mana kamu terjepit? Joko. Aku baik-baik saja. Aku berhasil. Kamu menakut-nakuti kami. Joko. Aku hampir di pengadilan militer, tahu? Berdiri. Anak bodoh. Aku kira aku harus keluar uang kotakmu. Kotak apa? Kotak abu. Sutrisno. Kita berhasil. Mereka berhasil. Tahu tidak? Instruktur kita, juga dari resimen kita. Instruktur kompi penembak jitu keempat. Kudengar dulu dia di pasukan khusus. Dan juga belajar di luar negeri. Sekarang, di jurusan strategi dan kampanye Universitas Pertahanan. Doktor kandidat aktif. Benarkah? Keren sekali. Lalu kenapa dia jadi instruktur? Siapa tahu. Kupikir dia bisa jadi kapten. Mungkin ada pertimbangan sendiri. Agus, kau begitu tahu berita. Apa kau juga tahu? Apakah ada kabar dari kompi penembak jitu keempat? Kudengar mereka bilang, seluruh kompi itu penembak jitu. Benar. Aku juga dengar kompi penembak jitu keempat. Bahkan yang beternak babi pun penembak jitu. Kompi penembak jitu keempat adalah batalion paling elit di resimen kita. Kompi paling unggul. Sudah ada sebutan ini sejak zaman Tentara Merah. Wah! Kalau aku bisa bertugas di kompi penembak jitu keempat, sudah puas. Puas! Kompi penembak jitu keempat. Setiap tahun dari antara prajurit baru, mereka memilih penembak jitu terbaik. Tidak lebih dari 2 kuota. Kau, jangan bercanda. Aku tahu aku tak ada peluang. Tapi kompi keempat tidak punya dapur? Pasti ada dapur, kan? Sudah aku bilang, bahkan yang beternak babi di kompi keempat pun penembak jitu. Sepertinya untuk masak enak. Pertama harus jago tembak. Agus, kau ada kabar lain tentang Sersan Eko?
Aku bilang, dia juga dari kompi penembak jitu keempat. Dan dia sersan paling senior di resimen kita. Sersan paling senior. Ku dengar bahwa dia pernah bertempur. Benarkah? Kapan itu? Tentu saja masa lalu. Aku bilang, begini, resimen tinju besian kita ada di garis depan. Eko waktu itu masih prajurit baru berusia 17 tahun. Posisi itu diperebutkan berulang kali. Eko sangat ketakutan, bersembunyi di lubang kucing, dan takut keluar. Benarkah? Eko juga takut? Kenapa aku berbohong padamu? Lalu bagaimana? Lalu musuh menyerbu posisi. Veteran di regonya gugur semua. Tinggal dia sendiri. Coba tebak berapa musuh yang naik? Tidak kurang dari setengah kompi. Eko sangat takut. Di tangannya ia menggenggam erat sekop teknik. Terus senjatanya? Senjata waktu itu sudah entah dibuang kemana. Eko lalu mengambil sekop teknik. Musuh langsung masuk ke lubang kucing untuk menangkapnya. Kelinci juga gigit kalau terdesak. Eko waktu itu dengan sekop itu memotong setengah kepala musuh, lalu mengangkat senapan dari tanah dan menembak tanpa henti. Musuh mengira tidak ada kita di posisi dan bertemu dengan Eko yang muncul tiba-tiba. Mereka terkejut dan lari tunggang langgang. Coba tebak, Eko sendirian mengusir setengah kompi musuh. Tapi veteran di regunya semua gugur. Eko waktu itu mengambil sekop sambil menggali dan berteriak, "Sersan! Bangun, bangun!" Melihat Eko yang bahkan tak bisa menangis. Dan jasad-jasad veteran di tanah disusun rapi. Ada yang lengannya putus, ada yang kakinya putus. Eko menaruh mereka semua pada posisi masing-masing. Beberapa veteran bahkan ususnya keluar. Eko memasukkannya kembali. Dan sejak itu, Eko bukan lagi prajurit baru. Dia menjadi pendiam. Pahlawan kelas 1. Dan lagi, pahlawan dengan anggota tubuh utuh. Kemudian, dia diberi medali jasa. Tapi dia terhadap medali itu tidak peduli. Saat mundur dari posisi, dia mengubur medali itu di dalam tanah posisi. Kalian tidak tidur? Dengan cerita itu siapa yang bisa tidur? Cepat tidur. Satu menit persiapan. Kenapa kalian lambat sekali? Cepat. Cepat. Apa nilai inti prajurit revolusioner masa kini?
Kesetiaan pada partai cinta rakyat. Mengabdi pada negara, mengabdikan diri pada misi, menjunjung kehormatan, Apa tujuan PLA? melayani rakyat dengan sepenuh hati. Apa 3 peraturan utama PLA? Peraturan dinas dalam negeri, peraturan disiplin, peraturan formasi. Apa slogan resimen tinju besi? Tingkatkan kewaspadaan, siap perang. Apa kau bangga jadi prajurit tinju besi? Ya Sersan, Aku tidak dengar. ya Sersan, Kenapa bangga? tinju besi. Buka pengaman. Tembak bebas. Sembilan lingkaran. Joko. Hadir. Ini pertama kali tembak? Ya Sersan. Tembakan bagus. Lanjutkan. Terima kasih Sersan. Agus, Hadir. berikan senapannya. Ya. Siapa yang mengkalibrasi senapan? Lapor saya. Kau hebat kalibrasi untuk tembak 10? Mungkin dia beruntung. Sudahlah, lanjutkan. Budi, saingan lamamu tembak bagus. Lihat bagaimana tembakanmu. Hentikan tembakan. Hentikan tembakan. Pergi ambil sasaran nomor 13. Perhatikan, parit sasaran. Ambil sasaran 13. Lihat semua. Ini prajurit terbaik yang kulatih. Yang paling jago tembak. Agus tidak pernah menyangka pada tembakan nyata pertama, dia kalah dari Budi. Dia selalu pikir bahwa dia akan jadi nomor 1 tembak. Nomor 1 di semua mata pelajaran. Tapi dia bertemu Budi. Di hati Agus, timbul perasaan jika ada Yu, mengapa ada Liang? Agus. Agus. Apa yang kau lakukan di sini? Hari ini ada jamuan makanan enak. Aku juga buat ikan asinan sayur, enak sekali. Kalau kau tidak pergi sekarang, habis. Apa yang kau lakukan? Masih mikirin tembakan nyata? Jangan terlalu dibawa perasaan. Sersan bilang itu cuma latihan tembak prajurit baru. Tidak masuk nilai. Aku kalah lagi. Jangan bersaing dengan Budi. Lihat, aku lebih buruk darimu, kan? Kenapa aku tidak berpikir sebanyak itu? Aku tahu.
Budi dulu merusak lapak senapan anginmu. Masalah itu memalukan tahu? Dia menghancurkan kepercayaanku. Selain dirimu sendiri, tak ada yang bisa menghilangkan keyakinanmu. Kau datang untuk melihatku. Betapa kecewanya aku, kan? Seperti pemenang dengan senyum kemenangan. Untuk melihat hasilmu. Apa aku begitu picik? Joko, biarkan aku bicara berdua dengannya. Agus, tidak ada menang atau kalah di antara kita. Budi, kau hanya mau kasihan padaku. Aku serius. Di antara kita tidak ada pemenang, juga tidak ada pecundang. Kamu dapat 100 lingkaran, aku juga. Paling-paling kita imbang. Jangan begitu. Dengan 10 peluru kau buat lingkaran di sasaran. Jangan bilang bahwa kau tak tahu akan menang. Aku melakukan itu. Bukan untuk mengalahkanmu. Aku hanya ingin membuktikan aku bisa. Melakukannya. Melakukan apa? Melakukan agar kau ada di mana-mana. Melakukan agar kau bisa mengalahkanku kapan saja. Aku tidak bermaksud begitu. Lalu maksudmu apa? Budi. Hebat sekali kau bintang. Kau bintang super yang dipuji semua. Pertama kau pencuri besar. Dan menjungkir balikan lapak senapan anginku. Hari ini kau datang dengan 100 langkah tepat. Mendapat tepuk tangan meriah. Hebat sekali, kan? Tapi aku mohon minta merengek. Bisa beri aku sedikit ruang? Kau tak perlu merendahkan diri begitu. Aku tidak merendahkan diri. Semua tahu aku anak penjahat. Tetangga sejak kecil bilang aku anak nakal. Ayahku penjahat. Aku juga berdestinasi penjahat. Tapi sekarang kau bukan penjahat. Kau tahu apa? Sejak usia 1 tahun, ayahku berkelahi dengan orang dan masuk penjara. Ibuku lari dengan orang lain. Aku dibesarkan oleh nenek yang memulung. Yang membesarkanku. Aku tidak sekolah banyak. Dan tak ada yang merawatku. Satu-satunya yang menemaniku adalah saat nenekku memulung. Sebuah ketapel yang dia temukan. Dan jangan bilang bahwa aku cukup jitu memecahkan kaca. Pernah dengar Xu Haifeng? Tahu. Juara dunia menembak. Benar. Dia mulai dengan ketapel. Dan selangkah demi selangkah jadi juara dunia. Makanya saat itu aku pikir, aku juga mau menjadi juara dunia yang dikagumi banyak orang. Nanti kalau aku dapat medali emas, aku akan pulang dan membahagiakan nenek. Bagus sekali. Tapi aku belum jadi juara dunia. Dan nenekku meninggal. Aku heran. Dengan semua usahaku bertahan hidup. Kenapa Tuhan tidak memperhatikanku? Aku tak tahu. Apa yang harus kulakukan? Tapi sekarang kau di tentara. Pada hari kau merusak lapakku, seorang kolonel berkata, "Anak muda, daftarlah jadi tentara." Lalu aku bertanya, "Apa yang bisa tentara berikan padaku?" Dia bilang, "Kami tak bisa memberimu apapun. Satu-satunya yang bisa kami beri adalah lumpur, keringat, pengorbanan, dan pengabdian." Ulangi. Lumpur, keringat, pengorbanan, pengabdian. Benar, aku mau melalui lumpur dan keringat, pengorbanan dan pengabdian, menjadi prajurit paling hebat. Bagus! Tapi kenapa kau selalu ada? Hari ini aku kalah lagi darimu. Dulu aku pikir tak ada yang lebih jago tembak dariku. Budi, kau hebat. Kau jago. Kau menyerah begitu mudah? Menyerah? Lucu. Kapan aku mengaku kalah? Kapan aku menyerah? Aku Agus beginilah. Inilah Agus yang sebenarnya. Agus yang aku kenal kembali. Nilai selalu membedakan tinggi rendah. Tapi tidak ada juara selamanya. Aku dari olahraga. Aku tahu betul. Hei kawan Agus. Tidak punya keyakinan pada masa depan? Kau prajurit tinju besi.
prajurit paling hebat di resimen. Ya, yang paling hebat. Ya ampun! Banyak senapan. Senapan dengan teropong itu namanya apa? Senapan dengan teropong itu? Tahu penembak runduk? Senapan runduk. Senapan runduk. Jangan menggoda dia. Itu disebut senapan runduk. Itu penembak runduk. Penembak runduk. Kenapa bajunya seperti pengemis? Tentara tidak semiskin itu, kan? Itu namanya jaket gili. Jas gili. Apa itu? Artinya keberuntungan. Pakai baju ini, keberuntungan. Keberuntungan. Aku mengerti. Seperti di kampungku. Nama jelek mudah dirawat. Pakai baju compang-camping, rezeki besar. Keberuntungan. Astaga. Joko, kali ini kau benar. Harus mengakui. Praktik menghasilkan pengetahuan. Joko, satu kalimat kau ungkap inti jaket gili. Aku ngomong asal-asal. Apa yang lucu? Di medan perang, untuk menyingkirkan musuh, pertama harus menemukan sasaran. Tapi jangan sampai sasaran menemukanmu. Baju ini, di medan perang, bisa jadi batu, jadi pohon, jadi lumpur, jadi debu, untuk menyelamatkan nyawamu. Kelihatan lucu? Hari ini aku perkenalkan struktur regu dan peleton. Dan juga perkenalkan kompi penembak jitu keempat. Banyak dari kalian prajurit baru sudah pernah dengar. Kompi penembak jitu keempat adalah elit dari elit tinju besi. Oh. Baik, jangan iri pada tank dan senjata ini. Nanti saat turun ke kompi, kalian semua bisa menggunakannya. Hanya saja, hanya sedikit kawan akan ditempatkan di kompi penembak jitu keempat. Saya Sersan Regu 1 Peleton 1 Kompi Penembak Jitu keempat. Senjataku adalah senapan serbu 95, pistol 92. Saya bertanggung jawab memimpin Regu 1. Melaksanakan operasi atas perintah Komandan Kompi. Saya Wakil Sersan. Senjataku senapan 95 dan pistol 92. Tugasku membantu Sersan memimpin. Saya penembak mesin. Senjataku adalah senapan mesin ringan 95. Tugasku memberi dukungan tembakan dan perlindungan untuk Regu. Saya ketua tim penembak runduk Regu. Penembak runduk, senjataku. Senapan runduk 8 pistol 92. Dan senapan mesin ringan untuk pertempuran jarak dekat. Saya pengamat tim penembak runduk. Senjataku senapan 95 dan pistol 92. Pengukur jarak laser 85, ranjau dan lebar. Sekarang mari kita sambut instruktur untuk memperkenalkan kompi penembak jitu keempat. Selamat datang. Dari tepuk tangan kalian, aku dengar sedikit kegembiraan tersembunyi. Masa-masa sulit hampir berakhir. Bagus. Setelah lebih dari 2 bulan latihan prajurit baru, masing-masing dari kalian telah berubah. Ini jelas bagi semua, dan juga kalian rasakan sendiri. Segera, kalian akan menjadi prajurit pela sungguhan. Selanjutnya, kalian akan menghadapi penempatan kompi. Artinya, 2 tahun kalian, atau lebih karier militer, akan segera dimulai. Ini awal baru yang sesungguhnya. Resimen tinju besi kita adalah resimen tentara merah dengan sejarah panjang. Setiap kompi di dalamnya memiliki sejarah pertempuran gemilang. Dan kompi penembak jitu keempat adalah bintang paling cemerlang. Aku katakan ini bukan karena saya instruktur kompi penembak jitu keempat. Banyak yang tahu bahwa saya dipilih langsung dari prajurit baru ke kompi penembak jitu keempat.
Dan di sini, saya terpilih ke Brigade Pasukan Khusus. Lalu, saya masuk Akademi Militer, belajar di luar negeri. Dan sekarang, saya kembali ke kompi ini sebagai instruktur. Saya punya perasaan mendalam padanya. Yang lebih penting, ini adalah aturan resimen tinju besin kita. Memberitahu setiap prajurit baru, sejarah kompi penembak jitu keempat, dan juga memilih prajurit baru terbaik untuk bergabung dengan kompi ini. Eko, Hadir. perkenalkan mereka. Sejarah kompi penembak jitu keempat kita. Ya, hadap. Hadap kiri. Jalan.